Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan bagi kita pada minggu saat ini tertulis dalam Ulangan pasal 8 ayat 7 sampai dengan 18. Saya akan membacakan untuk kita semua. Sebab Tuhan Allahmu membawa engkau masuk ke dalam negeri yang baik, suatu negeri dengan sungai, mata air dan danau yang keluar dari lembah-lembah dan gunung-gunung, suatu negeri dengan gandum dan jelainya, dengan pohon anggur, pohon ara dan pohon delimanya, suatu negeri dengan pohon zaitun dan madunya, suatu negeri di mana engkau akan makan roti dengan tidak usah berhemat, di mana engkau tidak akan kekurangan apapun, suatu negeri yang batunya mengandung besi dan dari gunungnya akan kau gali tembaga, dan engkau akan makan dan akan kenyang, maka engkau akan memuji Tuhan Allahmu karena negeri yang baik yang diberikannya kepadamu itu. Hati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Tuhan Allahmu dengan tidak berpegang pada perintah, peraturan dan ketetapannya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, dan supaya apabila engkau sudah makan dan kenyang, mendirikan rumah-rumah yang baik serta mendiaminya, dan apabila lembu sapimu dan kambing dombamu bertambah banyak, dan emas serta perakmu bertambah banyak, dan segala yang ada padamu bertambah banyak, jangan engkau tinggi hati, sehingga engkau melupakan Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan, dan yang memimpin engkau melalui padang gurun yang besar dan dahsyat itu, dengan ular-ular yang ganas serta kalajengkingnya, dan tanahnya yang gersang, yang tidak ada air. Dia yang membuat air keluar bagimu dari gunung batu yang keras, dan yang di padang gurun memberi engkau makan manna yang tidak dikenal oleh nenek moyangmu, supaya direndahkannya hatimu dan dijobainya engkau hanya untuk berbuat baik kepadamu akhirnya. Maka janganlah kau katakan dalam hatimu, kekuasaanku dan kekuatan tanganku lah yang membuat aku memperoleh kekayaan ini. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab Dia yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan, dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu, seperti sekarang ini. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, saya akan memulai khotbah ini dengan pertanyaan, manakah yang lebih mudah untuk kita ingat, kebaikan atau keburukan orang lain? Boleh dijawab? Mana yang lebih mudah untuk dilihat, kebaikan atau keburukan orang lain? Secara jujur, pasti ada yang menjawab dua versi. Kalau versi yang jujur sebenarnya, jawabannya adalah mengingat keburukan orang lain. Itu realita. Karena apa? Beribu-ribu kebaikan yang boleh ditawarkan oleh satu orang yang menjadi sahabat kita, tapi karena segelintir atau sedikit atau satu kesalahan bisa membuat kita mengabaikan kebaikannya. Benar atau tidak? Pasti itu yang terjadi. Makanya tidak ada sebenarnya kawan yang abadi kecuali Kristus, ya kan? Musuh abadi juga tidak ada sebenarnya. Tapi kita yang membuat musuh abadi karena mengingat kekurangan ataupun kejahatan, kesalahan yang dilakukan oleh orang lain. Kalimat inilah yang mengantarkan kita untuk sampai kepada topik minggu saat ini yang dikatakan dalam acara kita, jangan melupakan Tuhan
Unang lupa roham di Jehovah. Jangan melupakan Tuhan. Sering kita juga mendengar kalimat yang mengatakan bagai lupa kacang akan kulitnya. Jadi kebanyakan orang jika dia sudah mendapatkan apa yang diharapkannya, apalagi di musim caleg, ya kan? Banyak sekali yang mau ngobrol janji. Kita doakan supaya setidaknya yang berangkat dari gereja kita ini tidak sebatas mengobrol janji, tapi mau menepati janjinya, dan dia ingat betapa susahnya untuk mengumpulkan suara, dan begitu juga lah ketika dia akan melakukan setiap janji atau target mengapa dia harus menjadi pemimpin yang dipilih oleh Tuhan. Jadi bagai kacang lupa akan kulitnya, ini juga bisa disebut sebagai orang yang lupa daratan. Dia tidak ingat lagi asal usulnya. Dia tidak ingat lagi siapakah yang memberikan berkat seutuhnya. Dari manakah berkat itu sesungguhnya. Ini yang dikatakan lupa daratan ataupun bagai kacang lupa akan kulitnya. Maka jika dikatakan jangan lupakan Tuhan, kalimat ini adalah satu kesimpulan dari khotbah minggu kita saat ini. Waktu itu ada masa peralihan yang harus dihadapi oleh umat Israel. Masa peralihannya kalau diingat-ingat, mulai dari Mesir masuk ke padang gurun, dari padang gurun masuk ke tanah perjanjian. Sewaktu mereka berada di Mesir, mereka begitu disiksa, ditindas. Kalau kita baca kitab Keluaran pasal 1, jelas-jelas terjadi di situ pemaksaan kerja ataupun kerja rodi kepada umat Israel. Ini yang dilakukan oleh Raja Firaun, yaitu yang ada di Mesir. Kemudian mereka pun beralih keluar dari Mesir menuju ke padang gurun, tetapi juga mereka bersungut-sungut. Itulah peralihan. Tetap bersungut-sungut karena apa? Lebih baik kami pulang kampung, pulang mudik, daripada kami di padang gurun makan saja susah. Padahal mereka tidak ingat ketika mereka lapar, mereka diberikan manna. Ketika mereka haus, maka dengan tongkat Musa hanya dibutuhkan batu bisa menjadi air kehidupan. Sekarang setelah mereka mendengar janji Tuhan, Allah melalui orang yang memimpin bangsa Israel tetap mengingatkan supaya mereka jangan lupa, karena akan memasuki tanah perjanjian. Disebutkan tadi di ayat-ayat di awal yang kita baca bahwa tanah itu betul-betul tanah yang subur, sangat berbeda dengan tanah yang mereka duduki pada saat itu, yaitu padang gurun. Kita bisa mengingat ya, mungkin kalau ada di sini yang dari kampung kemudian ke tempat ini bekerja, bagaimana kehidupan dari kampung. Kalau tadi ada yang 1-2 orang mengikuti kebaktian minggu siang, ada pengakuan dari keluarga yang pensiun, kami begitu susah dulu, tapi karena ada kerja keras dan mau membayar nazar, akhirnya saya mau mempersembahkan diri saya. Sebisa mungkin saya akan menjadi orang yang sukses, tapi bukan hanya sebatas sukses kemudian lupa daratan, tapi dia ingat kepada Tuhannya dan dia mau menolong orang lain yang susah. Karena dia dari awalnya itu udah susah. Ada istilah dalam orang Batak, botolungu. Botolungu, dia sadar dia siapa dan dari siapa. Dia sadar orang tuanya itu dulu bukan orang yang kaya, tapi karena kerja keras dan begitu besar karya Tuhan dalam kehidupannya, sehingga dia pun tidak mau tutup mata ataupun melupakan. Bisa kan terjadi amnesia tiba-tiba? Amnesia KW, amnesia original itu juga ada. Kalau amnesia yang original itu biasanya karena bisa saja karena tensinya tinggi, kemudian dia terhalang untuk stroke, akhirnya dia mengidap amnesia. Boleh seperti itu, atau karena kecelakaan. Jadi kalau dikatakan amnesia KW, ini pura-pura lupa. Bayangkan saja kalau pura-pura lupa ada di sini yang berpacaran, ya kan? Rupanya sama kayak gereja, ada pagarannya, ya kan? Tahu pagaran cabangnya. Kebetulan Cibubur ini tidak ada pagarannya atau cabangnya, anak-anakan yang ada. Kalau misalnya sempat orang yang berpacaran punya pagaran, di Cibubur ada satu,
ya kan? Dia kerja lagi misalnya di Lampung, di Lampung juga ada satu. Kalau ini siapa pacar yang pergi dahulu disahkan jadi pacarnya, jika ketahuan udah seperti film Indosiar yang terjadi. Atau dia jangan-jangan mengidap amnesia kawin. Dia lupa bahwa dia sudah punya pacar, kemudian dia pacarin lagi di tempat yang lain, jangan-jangan satu kampung itu, satu tempat di mana dia tinggal. Itu amnesia kawin, pura-pura lupa. Tapi mudah-mudahan itu hanya sebatas contoh yang berpacaran. Kalau sempat yang amnesia kawin ini terjadi dalam rumah tangga, lupa orang tuanya, si bapak ke istrinya bahwa itu istrinya, besok dia akan nikah lagi. Nah, ini dia yang parah. Karena apa? Karena dia amnesia kawin, pura-pura lupa kalau dia menikah. Inilah karena dia melupakan apa yang sudah diberikan Tuhan, yaitu istri yang dipersatukan di gereja ini, dan dia mengikat janji, tapi karena penyakit lupa ini atau amnesia kawin, dipura-pura akan lupa, akhirnya pun dia tidak ingat Tuhan yang mempersatukan, Tuhan pula yang memberkati. Lebih kurangnya yang terjadi dinamika di dalam rumah tangga itu biasa. Sedangkan berpacaran saja banyak orang yang gak berhasil ke pernikahan. Apalagi pernikahan, ya kan? Kalau pernikahan itu kita pastikan sebenarnya tidak boleh ada yang berpisah, kecuali karena maut yang memisahkan. Inilah yang perlu diingat, kebaikan Tuhan dalam kehidupan. Tetapi kalau kita mengingat bangsa Israel, mereka lupa akan kebaikan Tuhan. Makanya terus-terus diulang, inilah kita pulang. Mengapa sesuatu perkataan diulang-ulang? Yang pertama bisa karena penting. Jadi kalau ada orang tuanya, nak jangan lupa ya nak, nanti cepat pulang. Kalau habis dari gereja cepat pulang, ulang makan nang dia. Mulut samja peho satu kimada, ulang paling liling contoh. Ternyata dia pura-pura lupa, ya kan? Atau amnesia, kawin. Nah ini dia. Ini yang sering sekali orang tuanya marah. Soalnya bukan hanya sekali dalam sebulan dia amnesia kawin, terus dia amnesia kawin. Nah ini dia, pura-pura lupa maksudnya. Maka jangan sampai seperti itu. Orang tua akan terus akan mengingatkan kita, karena itu penting. Yang kedua, mengapa harus diingatkan berulang-ulang? Supaya kita tahu diri. Mari mengenal diri. Aku siapa dan mau jadi apa? Perlu mengenal diri. Kalau kita mengenal diri, kita akan mengatakan Alani hagogoki boyong mardalan di ngoluko. Jadi bukan karena kekuatanku aku bisa berdiri sampai saat ini, bukan karena hebat dan gagahku aku bisa sampai ke gereja HKBP Cibubur gereja saat ini. Kalau mengandalkan hanya pemikiranku saja dan tidak mengingat kebaikan-kebaikan Tuhan, maka kita akan sulit sekali mensyukuri kehidupan ini. Banyak-banyaklah bersyukur, karena itu adalah mood booster untuk setiap orang di dalam rohaninya. Kalau banyak untuk bersungut-sungut, itu karena dia tidak mengenal dirinya, tidak mengenal Allah yang memberikan kekuatan kepada. Lihatlah masa peralihan nanti. Setelah Allah memberikan suatu janji, Allah itu tidak pernah melupakan janjinya. Maka itu yang perlu kita tiru. Jangan sampai engkau lupa diri, lupa darah. Siapa Allah yang membentuk engkau menjadi pribadi yang luar biasa saat ini? Kalau belum ada apa-apanya, ingat. Sedangkan firman Tuhan mengatakan kepada 12 murid Yesus yang udah dipilih, dipanggil, dan diberi kuasa, dikatakan, aku mengutus engkau seperti domba ke tengah-tengah serigala. Artinya banyak tantangan. Kalau bukan karena mengingat kebaikan Tuhan, kalian tidak akan mampu menjadi pribadi yang luar biasa atau menjadi anak-anak Tuhan. Banyak sekali tantangan di Jakarta ini. Kalau bisa dikatakan untuk yang anak muda yang masih belum menikah, hati-hati memilih pasangan hidup. Ingat Tuhanmu. Kalau ingat Tuhan, ingat kebaikan Tuhan, kita akan sadari, oh iya, yang patut saya lakukan adalah memilih pasangan hidup yang seagama dengan saya, yang satu iman dengan saya. Itu kalau mengingat kebaikan Tuhan. Yang kedua, kalau dia ingat Tuhannya, maka dia akan melihat
bukan pertama sekali karena kekayaan si laki-laki atau si perempuan, maka dia memilih. Bukan karena itu, karena kekayaan itu nggak bisa dibawa mati. Ada di sini yang berencana kalau dia meninggal, terus peti matinya dibuat lebih jauh 3 kali lipat dari berat badannya atau lebar badannya. Saya rasa tidak ada yang mengangkut kita nantinya. Kalau seperti itu harapan kita. Ada di sini yang bercita-cita ataupun dia mau memberikan kata-kata terakhir, nanti kalau saya meninggal dunia, kalau boleh peti saya dari emas. Dari situ saja meninggal enggak dari emas peti matinya, masih pakai logika keluarga-keluarganya. Atau ada yang mungkin bercita-cita nanti kalau saya meninggal masukkan surat tanah ya ke peti mati saya. Wah, konyol sekali itu. Tidak ada yang mau melakukan hal-hal yang demikian. Artinya kekayaan itu hanya sementara. Kita akan memasuki minggu depan ujung tahun gerejawi, dan setelah ujung tahun gerejawi menyebutkan nama-nama yang meninggal dunia, kita akan diingatkan hidup ini sementara saja. Jangan ada yang sombong karena tidak ada orang lain yang berupaya berusaha untuk mengatakan, aku ini adalah seorang dokter, saya bisa menyembuhkan orang lain. Tahu-taunya dia mati, ya kan? Artinya hikmat, kebolehan, semua yang diberikan itu adalah dari Tuhan, bukan karena kekuatannya dia bisa menjadi seorang dokter yang dapat membantu orang lain. Itu hanya contoh. Sama seperti pendeta juga, jangan hanya sebatas memberitakan tahu, nah ini untuk kami yang cocok. Tapi giliran dia memiliki angan-angan ataupun harapan, ya kan? Langsung baper, mengurung diri, menangis terus-menerus walaupun jemaat tak tahu. Kalau seboleh-boleh siapapun kita, ingatlah kebaikan Tuhan, jangan sombong, jangan takabur, jangan tamak, karena semuanya itu hanya titipan dari Tuhan kita yang baik itu. Jadi jangan lupakan kebaikan-kebaikan Tuhan. Manusia sering sekali punya penyakit lupa. Sehebat-hebatnya manusia mau mengobati lupanya, dia hanya butuh alarm. Alarm ini ada di HP. Kalau mau berangkat kuliah ataupun berangkat kerja supaya tidak ketinggalan busway, maka saya membutuhkan alarm ataupun handphone yang ada alarmnya. Itu tujuannya apa? Supaya tepat pada tujuannya. Jadi alarm kerohaniannya apa? Adalah Alkitab. Ingatlah kebaikan Tuhan yang membuat engkau sadar bahwa Allah itu sangat baik. Bukan hanya sebatas baik kita katakan kalau kita mendapatkan apa yang kita harapkan, tetapi ketika kita tidak mendapatkan apa yang kita harapkan, tapi Tuhan masih kasih nafas hidup dan kekuatan, itu juga jauh lebih berharga. Andai kata dikatakan, ingatlah bernafas, pada saat engkau bernafas, ingatlah Tuhan sedang memelihara engkau. Itu alarm untuk kita semuanya. Maka untuk kita semua pada saat ini, kita adalah nothing, tapi Kristus adalah everything, dan Dia membuatnya menjadi satu. Amin, kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur dalam ibadah minggu kami memuji, memuliakan nama-Mu dan telah mendengarkan firman-Mu. Ingatkan kami Tuhan akan kebaikan-kebaikan yang Engkau lakukan dalam hidup kami, supaya kami tetap bersyukur dan menjauhkan kehidupan yang tinggi hati atau sombong. Ya Tuhan Allah, kami berdoa pada saat ini untuk para jemaat-Mu yang mendapatkan berkat, yaitu keluarga Abiran Nengkulan Burtambah atas kelahiran seorang anak laki-laki. Begitu juga dengan keluarga Dr. Alomuan Munte Minangboru Sinaga atas kelahiran anak laki-laki. Kiranya Engkau memberkati anak-anak yang Engkau hadiahkan bagi keluarga itu. Biarlah anak itu dan ibu tetap sehat dan Engkau memelihara imannya melalui pengajaran orang tuanya. Ya Tuhan Allah, kami bersyukur jika Engkau mempertemukan orang yang saling mengasihi
dan berencana akan menerima pemberkatan pernikahan. Kami berdoa untuk Bribtu Julius Benjamin Pangaribuan dengan pasangannya Joanna Tarsia Matio Borsi Lelahi. Begitu juga untuk pasangan Emanda Torong dan Ratna Dewi Lestari Boru Simamora. Engkau berkati Tuhan mereka berempat yang akan melangsungkan perkawinannya. Biarlah Engkau mengikat mereka dalam kasih sayang-Mu dan mengingatkan bahwa mereka akan menjadi keluarga Kristen yang berbahagia. Kiranya Engkau menyempurnakan setiap persiapan keluarga Pangaribuan, Silalahi, Torong dan Simamora, supaya semua mengingat kebaikan-Mu dan mereka tetap berharap kepada-Mu. Ya Allah Bapa kami juga bersyukur jika dalam pelayanan minggu siang tadi telah berlangsung acara pensiun Sintua, yaitu Ibu Sintua Elizabeth Borulimban Raja, dan juga penabisan calon Sintua, yaitu Amang Marlon Nabitupulu. Biarlah melalui kegiatan itu kami mengingat bahwa setiap pelayanan yang kami lakukan harus kami lakukan dengan komitmen atas dasar pelayanan dan persembahan kami untuk-Mu saja. Ya Allah Bapa kami juga mengingat untuk setiap pelayanan di gereja-Mu Koinonia, Marturia dan Diakonia, secara khusus setiap hari Rabu seksi sosial yang akan berangkat menemui dan mendoakan orang-orang yang sakit. Kami berdoa untuk Yesenia A. Boru Kapubolon, Novia Boru Sirait, Enang Sintua Marpaung Boru Margun, Amang Sintua P. Sidabutar, Anju Boru Siabian, Inang Sinaga Boru Nabitupulu, Inang R. Sibarani Boru Situmorang, Inang Sintua M. Sianturi Boru Nenggolan, Inang Butar-Butar Boru Sitorus, Amang Sintua Sihotang, Amang Sintua Pramli Silalahi. Semuanya Tuhan jemaat-Mu yang pada saat ini kurang sehat, kami yakin Tuhan mendengarkan doa kami. Berkati makanan minuman mereka, setiap usaha yang berkenan di hadapan-Mu, kiranya Engkau memberkatinya, supaya mereka memperoleh sukacita melalui kekuatan dan juga kesehatan, kesembuhan yang daripada Engkau. Dimanapun mereka, di rumah dan di rumah sakit, sertai langkah mereka dalam perobatannya. Cukupkan Tuhan untuk perobatan-perobatannya. Ya Tuhan, kami juga mengingat bahwa saudara-saudari kami yang bersukacita dalam satu minggu ini karena berulang tahun kelahiran dan ulang tahun perkawinan. Kiranya Engkau Tuhan yang memberikan hikmah supaya mereka mengingat kebaikan-kebaikan-Mu dan mengucap syukur, supaya mereka juga terus berdoa dan memohon kepada-Mu, memberikan kesehatan, umur yang panjang, dan kasih-Mu mengikat setiap keluarga yang Engkau persatukan. Inilah doa permohonan kami Tuhan. Banyak pergumulan dari antara kami mungkin yang kami simpan di dalam hati dan kami bawa dalam doa. Setiap orang yang merindukan jodoh, kami yakin Tuhan membuka hati pikiran kami dan juga menetapkan jodoh yang seiman dengan kami dan orang yang baik. Kami juga berdoa untuk orang-orang yang sudah bekerja dan mencari pekerjaan. Lindungi Tuhan mereka, berikan kesabaran, dan kiranya Engkau memberikan kepada mereka hikmat mengatur waktu. Begitu juga orang yang dalam situasi sekolah, kuliah, tetap Engkau Tuhan yang membimbing mereka sampai mereka bisa lulus dan mendapatkan pekerjaan. Inilah doa permohonan kami ya Allah, yang kami sampaikan di dalam nama Anak-Mu Kristus Yesus Juru Selamat kami yang hidup. Amin.